Perkenalkan, saya Sabtu Bima Mandala, mahasiswa KKN dengan tema bersama melawan COVID-19. Adapun program kerja yang saya miliki yaitu melakukan pelatihan budidaya sayuran. Nah, pada kali ini saya akan melakukan budidaya sayuran kangkung dengan metode hidroponik sistem rakit tabung. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada ember, dan yang kedua ada bakul keranjang, yang ketiga benih kangkung, dan yang keempat ada tisu sebagai tempat penyemaian benihnya, dan yang terakhir ada air. Air ini bisa air kolam atau air sumur. Oke. Yang selanjutnya langsung saja. Caranya yaitu dengan pertama masukkan air ke dalam ember. Air ini harus berada di dasar dari bakul keranjang, di dasarnya ini. Nah, lihat seperti ini. Air ini berada di dalam dasar bakul keranjang, jadi tidak berada di atas keranjang ataupun di bawahnya. Harus rata dengan dasar keranjang. Misalnya kita berikan tisu pada keranjang seperti ini. Maksud dari penggunaan tisu ini adalah sebagai tempat penyemaian benih kangkung tersebut, supaya dapat menghasilkan sayuran, nantinya akan menghasilkan sayuran yang bagus. Oh iya, sebenarnya selain tisu ini juga bisa menggunakan kain flanel sebagai tempat penyemaiannya, tapi di sini saya menggunakan tisu. Setelah kita tabur benihnya, segini. Oh ya, sebagai tipsnya yaitu apabila menabur benih, upayakan harus merata, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang atau jauh. Karena sebenarnya kangkung ini kan tumbuhan dengan harus membutuhkan sedikit adapun tujuan dari penaburan ini secara merata yaitu agar nanti dalam pertumbuhannya kangkung itu tumbuh ke atas, bukan ke arah samping seperti pada tumbuhan kangkung di alam liar. Oke. Kegiatan ini pun selesai.
kegiatan ini sekaligus tempat penyemaiannya. Diutamakan diletakkan pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung sampai benih ini berkecambah, dan apabila sudah berkecambah siap diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung sampai akhir panen nanti. Karena sinar matahari ini berfungsi sebagai proses fotosintesis dari kangkung dan pertumbuhan dari kangkung tersebut. Karena pada dasarnya kangkung ini setiap harinya nanti akan saya update mengenai perkembangan dari pertumbuhan kangkung ini, dari mulai penyemaian, pemberian nutrisi hidroponik, sampai dengan panen nantinya. Baik, mungkin itu saja pada hari ini. Untuk hari selanjutnya akan saya update lagi mengenai perkembangan pertumbuhannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan melakukan update mengenai perkembangan benih kangkung. Ini bisa dilihat bahwa hampir sebagian besar benih kangkung ini mulai berkecambah. Ini merupakan hari ketiga. Di kangkung ini kita keluarkan di tempat yang mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup agar pertumbuhan kangkung itu bagus dan maksimal. Karena pada sifatnya kangkung itu harus mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup. Oke, mungkin itu dulu, akan saya update lagi untuk yang selanjutnya. Bibit kangkung usia 6 hari. Nah, pada saat ini kita sudah bisa memberikan pupuk nutrisi hidroponik AB Mix. Nah, begini caranya. Adapun cara pembuatan nutrisi hidroponik AB Mix, kita perlu mengetahui alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada alat ukur, TDS dan CE meter untuk mengetahui konsentrasi larutan dari air nutrisi hidroponik. Yang kedua ada pupuknya berupa stok A dan stok B, dan ini dalam bentuk serbuk. Sedangkan ini yang sudah dilarutkan dalam air. Dan yang ketiga ada gelas ukur, ada air. Langsung saja kita membuatnya. Pertama, kita masukkan larutan nutrisi stok A sedikitnya 50 ml terlebih dahulu. Kita masukkan ke air, lalu aduk-aduk sampai merata. Terus kita masukkan yang nutrisi hidroponik stok B ke gelas ukur. Sama, kita masukkan 50 ml terlebih dahulu. Kita masukkan ke air, lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, setelah itu kita ukur konsentrasi larutannya. Nah, pada usia 6 hari ini kita membutuhkan konsentrasi larutan pupuk hidroponik ini sebesar 500 ppm. Cara menggunakan alat ukur
ADS dan SMA yaitu dengan pertama menyalakan on off ini untuk menyalakannya. Terus kita pilih atur-atur di sini untuk mencari konsentrasi larutan, yaitu ppm. Nah, kita sudah ketemu ini ppm, kita langsung masukkan saja ke nutrisi hidroponiknya. Nah, ini sudah cukup ya, bahkan lebih. Ini saya rasa cukup lah, sudah bisa untuk pupuk sebesar 542 ini. Lalu kita tutup kembali, kita juga tutup sini semua. Yang pertama kita buang dulu air yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita harus membuang air. Sebelumnya buang terlebih dahulu air yang telah digunakan, yaitu karena itu merupakan air biasa, untuk digantikan dengan air pupuk nutrisi hidroponik. Langsung saja kita masukkan air pupuk nutrisi hidroponiknya ke baskom ember ini. Nah, ini pun sama, harus sampai ke dasar bakul keranjang ini. Jangan sampai lebih ataupun kurang. Kita kembalikan ke tempat semula, yaitu ditempatkan di daerah yang terkena cukup sinar matahari. Untuk langkah selanjutnya mungkin akan saya update lagi pada usia 18 hari. Selamat pagi semuanya. Ini merupakan penampakan pertumbuhan dan perkembangan sayur kangkung hidroponik usia 18 hari. Dan ini siap untuk diganti air nutrisi hidroponiknya dengan yang menggunakan konsentrasi larutan sebesar 1000 ppm. Sebelumnya akan kita buangkan terlebih dahulu air nutrisinya, dan nanti akan kita isi kembali dengan air nutrisi hidroponik AB Mix dengan larutan konsentrasi 1000 ppm. Berikut caranya. Ini merupakan cara dari pembuatan nutrisi hidroponik AB Mix dengan konsentrasi larutan 1000 ppm. Adapun caranya masih sama seperti sewaktu kita membuat nutrisi hidroponik yang larutan 500 ppm. Bahan-bahannya pun masih sama, dari ini sampai ini bisa dilihat lagi yang sewaktu kita membuat larutan hidroponik nutrisi yang konsentrasinya 500 ppm. Langsung saja kita buat ya. Yang pertama kita harus mengisi gelas ukur dengan nutrisi hidroponik yang stok A. Diisi sedikit terlebih dahulu, yaitu 50 ppm. Lalu kita masukkan ke dalam air ember ini. Langsung kita aduk-aduk sampai rata. Yang selanjutnya yang kita mengisi nutrisi hidroponik stok B dalam gelas ukur. Ini pun sama 50 ppm, 50 ml. Kita masukkan lagi ke dalam airnya ember ini. Aduk-aduk lagi.
Setelah rata, kita ukur dengan alat ukur konsentrasi larutan, yaitu TDS meter. Ini alatnya. Pertama kita buat tutupnya terlebih dahulu, kita nyalakan. Sudah ketemu nilai konsentrasi ppm, kita masukkan, kita cari konsentrasinya berapa. Nah ini masih 600, berarti kita kurang 400an ppm nya. Kita tambah lagi nutrisi hidroponiknya, baik stok A maupun stok B. Kita isi lagi sebanyak 50 ppm lagi, 50 ml lagi. Juga mengisi lagi yang stok B 50 ml lagi. Lalu kita ukur lagi sampai konsentrasi larutannya sebesar 1000 ppm. Nah ini sudah 1009 ppm ya, bisa dilihat. ppm. Oke, mungkin sudah. Kita matikan lagi alat ukurnya, kita tutup kembali. Selanjutnya kita masukkan ke dalam baskom ember tanaman. Ini pun sama, kita letakkan dulu. Kita isi dengan air nutrisi hidroponik AB mix dengan konsentrasi larutan 1000 ppm nya dalam baskom ember. Ini juga sama, nanti dalam pengisiannya tidak harus berada di bawah dan di atas dasar bakul keranjang, nanti harus merata dengan dasar bakul keranjangnya, sama dengan yang pengisian waktu 500 ppm hidroponiknya. Ini mungkin sudah cukup. Kita masukkan lagi bakul keranjangnya, kita cek apakah sudah mencukupi. Ya, ini sudah mencukupi ya. Kita langsung ganti yang ke ember berikutnya. Kita isi lagi. Kita masukkan bakul keranjangnya. Nah, dirasa sudah cukup dengan dasar keranjang. Nah, sudah selesai. Nanti kita kembalikan ini tanaman-tanaman ini ke tempat atau daerah yang memiliki cukup pencahayaan sinar matahari. Oke, mungkin sekian video hari ini. Kita akan upload lagi sewaktu panen nantinya. Dari panen nantinya mungkin pada usia ke 25 atau ke 28 hari. Mungkin di sekitaran hari-hari itu kita panen. Adapun nanti cara apabila air nutrisinya kurang, kita isi kembali dengan
air nutrisi hidroponik yang konsentrasi 1000 ppm. Baik, ini adalah sayur kangkung usia 25 hari. Pada usia 25 hari, sayur kangkung ini siap untuk dipanen. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Sudah tumbuh tinggi, kira-kira 40 cm. Adapun cara pemanenannya adalah sebagai berikut. Kali ini saya akan melakukan pemanenan sayur kangkung usia 25 hari. Dimana pada usia ini sayur kangkung sangat tepat untuk dipanen karena tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Apabila terlalu tua atau muda, sayur kangkung ini tidak akan terasa enak apabila dimasak ataupun dibakar. Nah, sebelumnya ada dua cara dalam melakukan pemanenan sayur kangkung hidroponik ini. Yang pertama yaitu dengan cara mencabut sayur kangkung seakar-akarnya, dan yang kedua memotong sayur kangkung 2/3 bagian, yaitu bagian inilah kira-kira dengan pisau atau cutter bagian sini. Tujuan dari cara pemanenan yang pertama yaitu agar sayur kangkung ini apabila dimasak buat besok ataupun nanti tetap segar. Dan maksud dan tujuan dari cara pemanenan yang kedua yaitu agar nantinya sayur kangkung ini yang di bagian bawah yang tidak terpotong bisa tumbuh kembali. Baik, langsung saja kita lakukan pemanenannya. Yang pertama pada sayur kangkung pada keranjang yang berwarna ini, langsung saja kita cabut sebentar akarnya. Kita letakkan pada nampan yang telah kita siapkan tadi. Mungkin bisa didekat atau bisa kita mencabutnya seakar-akarnya ya. Baik, kita pinggirkan dulu yang ini. Kita ganti ke yang kedua. Sama caranya mencabutnya secara dengan akar-akarnya. Selesai, dan wadah ini bisa kita lakukan pengisian kembali ataupun kita lakukan pembudidayaan kembali pada sayuran yang lain. Oke, kita pinggirkan. Kita lihat ini merupakan hasil panenan sayur kangkung hidroponik sistem rakit apung sederhana dengan menggunakan media baskom ember dan bakul keranjang. Manfaat dari pencabutan pemanenan kali ini agar sewaktu dimasak nanti ataupun besok itu tetap segar ataupun awet. Dan nantinya sebelum kita masak, nantinya kita akan bersihkan bagian akarnya ini. Kita bersihkan semuanya sampai bersih, nanti kita potong kecil-kecil lalu kita masak. Oke, mungkin itu saja
video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan, dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian ataupun para pemirsa yang sedang melihat. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.